Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Noviani dari kelompok 3 evaluasi pembelajaran. Saya akan membahas jurnal mengenai evaluasi proses dan hasil belajar. Jurnal yang saya ambil berjudul Evaluasi Program Model CIPP pada Proses Pembelajaran IPA. Identitas nama jurnal Yoga Budi Bhakti, volume 1 nomor 2, tahun 2017, halaman 75 sampai 82. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan evaluasi model CIPP atau konteks, input, proses, dan produk, mengetahui hasil belajar siswa pada bidang studi IPA, dan mengetahui keefektifan proses pembelajaran IPA dengan menggunakan evaluasi model CIPP di Sekolah IT Raudatul Jannah. Penentuan keefektifan suatu proses pembelajaran dilihat dari seberapa besar tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dilakukan pada awal pembelajaran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan model CIPP dengan mengevaluasi tiap komponen konteks, input, proses, dan produk untuk mencapai proses pembelajaran yang efektif. Pendidikan pada hakikatnya merupakan kebutuhan dan tuntunan yang signifikan untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara demi tercapainya sumber daya manusia yang berintelektualitas dan berkualitas tinggi. Intelektualitas dan kualitas tersebut sangat bergantung dari keberhasilan penyelenggaraan sistem pendidikan. Dalam suatu proses belajar mengajar, terdapat kegiatan evaluasi. Suatu evaluasi dikatakan baik jika mempunyai kriteria-kriteria. Adapun kriteria evaluasi itu baik menurut Smith 2002 adalah validitas, objektivitas, dan praktikabilitas. Evaluasi selalu memegang peranan yang penting dalam segala bentuk pengajaran yang efektif. Menurut Safbelman 1971 mengatakan bahwa 3 aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan khusus pembelajaran guru, perlu mengadakan evaluasi model CIPP. Metode jenis penelitian evaluasi pembelajaran ilmu pengetahuan alam menggunakan model CIPP ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dari data yang terkumpul kemudian dideskripsikan dalam bentuk naratif. Dari hasil pembahasan di atas bahwa persyaratan pembelajaran yang ada di sekolah dapat dikategorikan cukup efektif dengan adanya kelengkapan persyaratan jumlah rombongan belajar, beban kerja guru yang tidak terlalu berat, jumlah buku panduan yang mencukupi, serta pengelolaan kelas yang lengkap dan terorganisasi dengan baik. Kesimpulan yang dapat diambil, pelaksanaan pembelajaran IPA di SMP IT Raudatul Jannah cukup efektif dilihat dari aspek persyaratan pelaksanaan pembelajaran berupa jumlah rombongan belajar, beban kerja guru, jumlah buku teks yang dimiliki sekolah, serta pengelolaan kelas yang lengkap dan terorganisasi dengan baik. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas dinyatakan cukup efektif dengan keberadaan kekurangannya. Kekurangan yaitu pengelolaan waktu pembelajaran yang kurang maksimal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di samping itu, aspek pelaksanaan penilaian proses juga belum terlihat berjalan dengan lancar dan tepat pada sasaran. Adapun kelebihan dari jurnal ini, materi dalam jurnal tersebut lengkap dan mendetail. Penulis juga membuat tabel yang membuat pembaca lebih tertarik dan mudah dipahami. Dan kekurangannya, isi jurnal yang ditampilkan tidak lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najmi Soliha dengan NIM H2010929. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan satu jurnal mengenai evaluasi proses dan hasil belajar. Jurnal yang saya ambil berjudul Evaluasi Pembelajaran Tematik Dilihat dari Hasil Belajar Siswa. Identitas nama jurnal Muhammad Abduh Nugroho dan Siskandar. Volume 1 nomor 1 tahun 2014. Namun di sini tidak ada halaman. Abstrak, pada dasarnya pendekatan pembelajaran tematik banyak memberi peluang bagi anak didik untuk lebih berpartisipasi dan terlihat dalam aktivitas belajar mereka. Oleh karena itu, beberapa sekolah berupaya untuk mengimplementasikannya, termasuk di Sekolah Dasar Negeri 2 Ngalian, Semarang, yang menjadi fokus dari penelitian ini. Namun, hal yang belum diketahui adalah bagaimana implementasinya secara real di sekolah. Berdasarkan pertanyaan tersebut, penelitian ini berupaya untuk menggali bagaimana implementasi pembelajaran tematik di sekolah,
termasuk efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga masalah serta hasil belajarnya. Pendahuluan. Kebutuhan pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting dari kehidupan manusia. Dengan pendidikan yang lebih tinggi diharapkan akan menghasilkan manusia-manusia yang lebih berkualitas. Pendidikan merupakan upaya yang paling efektif dalam mengatasi kendala keterbatasan kemampuan sehingga anggota masyarakat siap berpartisipasi dalam proses pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional. Melalui pendidikan, selain dapat memberikan bekal pengetahuan, kemampuan, dan sikap, juga dapat dikembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat. Sesuai dengan pendapat Maliana 2008/27 yang menyatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang dilaksanakan pada siswa sekolah dasar rendah yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif persentas. Yang ke-9 itu hasil pembelajaran. Dengan menggunakan metode tematik ditemukan bahwa secara kognitif siswa telah memperoleh kemajuan dalam hasil pembelajaran berdasarkan nilai ujian yang dapat. Pembelajaran tematik juga mempengaruhi peningkatan dan hasil belajar siswa, ditunjukkan dengan nilai siswa yang rata-rata meningkat. Kesimpulan, penerapan sistem pembelajaran tematik di SD Negeri Wonosari 2 Semarang telah mencakup sebagian besar standar pelaksanaan yang ada dan memenuhi kriteria pelaksanaan yang baik. Hal ini tercermin dari proses pelaksanaan pembelajaran tematik dan menerapkan seluruh indikator yaitu konten, input, proses, dan produk. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihannya, penulis menggunakan sumber-sumber dan literatur yang banyak, tersusun secara sistematis, dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Dan kekurangannya adalah tidak ada pemaparan dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram pada penelitian tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Saleha. Saya akan membahas satu jurnal yang berjudul Strategi Umpan Balik Mahasiswa Terhadap Perkuliahan Model Pembelajaran IPA SD Tahun Ajaran 2015-2016. Adapun nama identitas pemilik jurnal adalah Wiworo Retnadi Riasayu, tahun 2017, volume atau nomor 9, nomor 1, halaman 18-22. Adapun bagian abstraknya adalah evaluasi program perkuliahan model pembelajaran IPA SD dilakukan dengan tahapan evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi output, dan evaluasi dampak. Semua data yang dikumpulkan menjadi kesatuan yang kompleks dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses penilaian. Tahap evaluasi konteks merupakan tahapan need assessment untuk mengetahui kebutuhan evaluasi. Evaluasi input merupakan evaluasi yang dilakukan dalam mengidentifikasi rencana perkuliahan semester atau RPS model pembelajaran IPA SD. Evaluasi proses mengidentifikasi proses perkuliahan model pembelajaran IPA SD. Evaluasi output merupakan evaluasi dari hasil penilaian. Selain itu, evaluasi ini dilengkapi dengan evaluasi dampak yang ditimbulkan setelah memperoleh perkuliahan model pembelajaran IPA SD. Laporan evaluasi program perkuliahan model pembelajaran IPA SD selanjutnya disampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah, pihak yang berwenang, dan stakeholder yang berkepentingan dalam perkuliahan sehingga hasil evaluasi pembelajaran dapat menjadi rekomendasi perbaikan dan pengambilan keputusan. Bagian pendahuluan.
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, perkuliahan adalah mengikuti pelajaran di perguruan tinggi. Jumlah waktu perkuliahan untuk setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan beban studi sesuai dengan nilai kredit masing-masing mata kuliah. Jadi, perkuliahan merupakan kegiatan akademik yang dilakukan secara formal dan terstruktur yang diikuti mahasiswa dalam mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dan dosen sebagai pemberi materi. Salah satu mata kuliah yang akan dikaji yaitu model pembelajaran IPA SD. Program perkuliahan model pembelajaran IPA SD merupakan perkuliahan yang memberikan pengetahuan tentang model-model yang cocok diterapkan pada mata pelajaran IPA di SD. 5 model pembelajaran yang dibahas merupakan rekomendasi Kemendikbud, yaitu model pembelajaran terpadu, model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, model pembelajaran Problem Based Learning PBL, model pembelajaran Inquiry, dan model pembelajaran Discovery. Program perkuliahan model pembelajaran IPA SD bertujuan menghasilkan mahasiswa yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional berlandaskan pengetahuan dan pemahaman tentang bimbingan dan konseling yang menyatu dalam tauhid. Mengetahui dan memahami ranah model pembelajaran IPA SD yang berkaitan erat dengan tauhid untuk pelayanan di sekolah dasar, memahami peran guru dalam mencerdaskan anak bangsa yang menyatu dalam tauhid, memahami masalah-masalah dan cara mengatasinya untuk mencapai pendidikan yang optimal dan mampu menjadi konselor yang baik dalam kemajuan pendidikan anak sekolah dasar. Metode yang dilakukan pada jurnal ini adalah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kesimpulan dari jurnal ini adalah evaluasi program perkuliahan model pembelajaran IPA SD dilakukan dengan tahapan evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi output, dan evaluasi dampak. Semua data yang dikumpulkan menjadi kesatuan yang kompleks dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses penilaian. Program perkuliahan model pembelajaran IPA SD merupakan perkuliahan yang salah satunya menggunakan metode baru yaitu blended learning. Kelebihan dari jurnal ini adalah isi dari jurnal singkat, padat, dan jelas. Pada metode penelitian, penulis mengambil data dengan kuesioner yang dibuat penulis sebagai instrumen penelitian dan dalam jurnal instrumen tersebut telah valid. Kekurangan pada jurnal ini adalah bahwa penulis tidak menjelaskan secara langsung tujuan dari penelitian ini. Dalam jurnal tersebut, penulis hanya menyampaikan materi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk membahas jurnal tentang evaluasi penilaian proses dan hasil belajar mata pelajaran PPKN yang disusun oleh Delviana Widianto dan Anissa Istiqomah. Volume 801 tahun 2020, halaman 51 sampai 61. Di sini dijelaskan di dalam abstraknya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan penilaian proses, pembelajaran, dan hasil belajar PPKN di SMA se-Kabupaten Gunung Kidul. Jenis penilaian ini adalah penelitian evaluasi program dengan model discrepancy. Data yang dikumpulkan dari 11 SMAN se-Kabupaten Gunung Kidul dengan jumlah 16 guru, pengumpulan data dengan metode angket, dokumentasi, dan observasi. Sebelum digunakan untuk penelitian, instrumen angket, observasi, dan dokumentasi dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Di dalam jurnal ini juga dijelaskan pendahuluan dari jurnal ini, hasil belajar menjadi bagian dari proses belajar mengajar. Selain hasil belajar,
unsur proses belajar mengajar adalah tujuan instruksional dan proses. Setelah melalui tahapan tujuan instruksional dan proses belajar mengajar, hasil dapat diperoleh melalui penilaian. Penilaian digunakan untuk mengukur kemampuan siswa setelah melaksanakan proses belajar mengajar. Menurut Borky dan Mentis tahun 2004, penilaian memiliki dua objek, yaitu penilaian untuk mendeskripsikan atau menganalisis pelaksanaan pembelajaran dan penilaian untuk mengukur hasil pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa evaluasi akhir diperoleh dari gabungan penilaian proses penilaian hasil belajar. Terus di dalam jurnal ini juga dijelaskan metodenya. Satu, jenis penelitian yang digunakan adalah evaluasi. Terus waktu dan tempat penelitian pelaksanaan nilai dilakukan dari bulan November 2017 sampai April 2018 semester genap. Tempat penelitian di SMAN se-Kabupaten Gunung Kidul. Terus metode selanjutnya populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 SMA negeri se-Kabupaten Gunung Kidul. Semua kelompok menjadi responden penelitian. Pemilikan responden berdasarkan pada guru PPKN yang melaksanakan kurikulum 13. Terus apa yang menjadi hasil? Nah, di dalam jurnal ini yang menjadi hasil ialah penilaian proses pembelajaran. Komponen penilaian proses pembelajaran adalah perencanaan, pelaksanaan, dan laporan. Perencanaan penilaian proses pembelajaran PPKN terdapat 5 indikator, yaitu penyusunan RPP berupa kompetensi dasar dan indikator pembelajaran, alokasi waktu, bahan, metode pembelajaran digunakan, dan alat sumber, media, dan langkah pembelajaran. Dan untuk menarik kesimpulannya, di dalam jurnal ini dijelaskan evaluasi pelaksanaan penilaian proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 1 se-Kabupaten Gunung Kidul sudah terlaksana dengan sangat baik. Pada penelitian pembelajaran sudah melaksanakan penilaian secara bertahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan penilaian. Kelebihan dari jurnal evaluasi ini yaitu memaparkan secara jelas dan lengkap. Pada hasil pembahasan banyak diberikan gambaran-gambaran seperti tabel, diagram, membuat pembaca lebih mudah memahami hasil dari penelitian jurnal tersebut. Dan juga ada kekurangannya, yaitu kurang lengkap pembahasan seperti subjudul dan sedikit penjelasannya. Cukup sekian untuk mengevaluasi di jurnal evaluasi pembelajaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki dari kelompok 3. Ingin menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Pengembangan Model Evaluasi Proses Pembelajaran Matematika di SMP berdasarkan kurikulum 2013. Nama penulis jurnal Sugianto Badrun Kartowagiran Jailani. Volume 19 nomor 1 tahun 2015, halaman 82 sampai 95. Selanjutnya itu abstrak. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model evaluasi proses pembelajaran matematika di SMP berdasarkan kurikulum 2013. Proses pengembangan dilakukan dalam 4 tahap, yaitu yang pertama integritas awal, perencanaan pengembangan, validasi. Yang ketiga uji coba, dan yang keempat itu finalisasi produk. Yang selanjutnya itu pendahulu. Pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum 2013 mulai dilaksanakan pada tahun pelajaran 2013 sampai 2014 di sekolah dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan menengah di seluruh Indonesia dalam Permendikbud nomor 68 tahun 2013 disebutkan bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan di SMP.
proses pembelajaran matematika di SMP berdasarkan kurikulum 13 menggunakan pendekatan saintifik sebagaimana pertuangan pada lampiran 4 ke Permendikbud nomor 81A. Selanjutnya yaitu model. Penilaian ini merupakan penelitian pengembangan atau research dan development bertujuan untuk menghasilkan satu produk berupa sebuah model evaluasi proses pembelajaran matematika di SMP berdasarkan kurikulum 13. Terus selanjutnya itu 9 hasil. Jadi hasil uji coba terbaca prosedur evaluasi pembelajaran diarahkan pada aspek yang pertama kejelasan prosedur evaluasi, yang kedua keaktifan kalimat yang digunakan, ketiga ketetapan ejaan dan tanda baca, yang keempat kelengkapan komponen evaluasi, yang kelima kepraktisan prosedur pelaksanaan evaluasi, yang keenam praktisan dan kesederhanaan produk penyajian, yang ketujuh efisien waktu, yang kedelapan efisien biaya, yang kesembilan efisien tenaga. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut. Evaluasi proses pembelajaran terdiri dari 3 komponen, yaitu pertama evaluasi perencanaan pembelajaran, evaluasi pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pelaksanaan penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan di sini jurnalnya itu berdasarkan ide dan gagasan penulisan yang relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Kekurangannya yaitu susunan format yang tidak biasa menyebabkan pembaca kesulitan menemukan beberapa data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.